Oke, selamat malam semuanya. Saya bersyukur kita boleh bertemu kembali ya setelah 1,5 tahun kita vakum dan kita diberikan kesempatan oleh Tuhan hari ini boleh memulai PA. Saudara, saya akan share screen. Ya. Nah, kita hari ini mau berbicara apa, saudara? Nah, kita hari ini akan berbicara tentang satu tema anugerah umum ya. What is common grace? Saudara, kita sedang berada di dalam satu situasi yang kurang baik selama 1,5 tahun ini. Kita melihat begitu banyak penderitaan, begitu banyak problem terjadi di mana-mana di seluruh muka bumi ini. Tetapi di tengah-tengah segala pergumulan dan kesulitan itu, kita tetap berusaha melihat ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Nah, hari ini kita akan belajar memulai melihat satu fakta ya. Saudara, di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan, pernahkah kita memikirkan, saudara, beberapa hal ini? Misalnya ya, nah, saudara, ternyata di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, Tuhan tuh masih banyak memberikan orang-orang yang pinter luar biasa ya, meskipun mereka bukan anak Tuhan, meskipun mereka tidak mengenal Tuhan. Dan dicatat ada 35 orang bahkan yang IQ-nya itu lebih tinggi dari Albert Einstein. Nah, saudara, pernahkah kita memikirkan dari mana ini semua terjadi? Nah, misalnya yang lain, saudara, di dalam salah satu web ini filantropi news ya, dikatakan ada satu rumah sakit menerima 60 juta dolar ya sebagai untuk pusat kanker, penelitian kanker. Kemudian juga satu universitas di Tennessee menyumbangkan 79 juta dolar untuk pertanian dan sebagainya. Nah, ini satu kebaikan-kebaikan yang terjadi di tengah-tengah keberdosaan manusia. Ini menimbulkan satu pertanyaan sebenarnya dari mana ini semua terjadi. Saudara, inilah juga yang pernah dipertanyakan oleh seorang teolog pendiri Westminster Theological Seminary ya, salah seorang teolog reform yang terkenal, John Murray. Dia mengatakan, saudara, di dalam satu keheranan, bagaimana orang-orang ini ya yang masih hidup di dalam satu murka dan kutukan Allah, dan mereka adalah pewaris dari neraka, mereka menikmati begitu banyak anugerah-anugerah Tuhan yang baik dari Tuhan. Bagaimana orang-orang seperti ini yang tidak diselamatkan, bahkan yang tidak diperbarui atau tidak dilahirbarukan oleh Roh Kudus, begitu banyak memiliki kualitas ya, menunjukkan begitu banyak kualitas, kemudian karunia-karunia dan satu pencapaian yang luar biasa, kebahagiaan, temporal happiness ya, kebahagiaan di dalam dunia ini, satu progres di dalam kebudayaan dan sebagainya. Kemudian Murray melanjutkan, bagaimana mungkin bahwa di dalam dunia yang sedang berdosa dan dikutuk oleh Allah ini, mereka boleh menikmati begitu banyak hal-hal yang baik, ya, begitu banyak kindness, kemurah hatian Tuhan dari tangan Tuhan Sang Pencipta itu. Nah, ini saudara yang menjadi satu pergumulan kita pada malam hari ini. Mengapa ini bisa terjadi? Kita masih melihat ada orang yang bisa berbuat baik, menyumbang ini, menyumbang itu, dan sebagainya. Dan semuanya ini, saudara, sebenarnya dijawab di dalam konsep, di dalam teologi reform tentang anugerah umum. Jadi, saudara, anugerah umum itu apa sebenarnya? Nah, konsep anugerah umum ini adalah salah satu pilar ya, salah satu doktrin penting di dalam pemikiran teologi reform, common grace ini. Nah, ini pertama kali dicetuskan oleh Bapak Reformator John Calvin di dalam buku Institutionnya yang sudah pernah kita bahas. Tapi saya yakin kita lupa semua ini. Nah, di dalam Institutio buku kedua, bab kedua, ketika dia berbicara tentang free will, Calvin itu menyinggung tentang anugerah umum, meskipun istilah anugerah umum common grace itu tidak muncul di dalam buku tersebut. Nah, kenapa saudara dia perlu menyinggung hal ini? Ini muncul di dalam konteks karena untuk menentang ajaran gereja Roma Katolik yang berpikiran bahwa manusia setelah berdosa itu masih bisa memiliki kebaikan, masih bisa berbuat baik dari dirinya sendiri setelah jatuh di dalam dosa. Nah, Calvin mengatakan kalau kita sekarang melihat ada banyak kebaikan-kebaikan
di dalam dunia ini itu bukan dari orang tersebut, tetapi itu adalah satu anugerah dari Tuhan. Ya, satu anugerah. Dan dia mengatakan seperti ini, Saudara. Di tengah-tengah korupsi daripada alam ini, maksudnya bobroknya dunia ini, tetap ada satu tempat ya, satu bagian dari anugerah Tuhan yang diberikan kepada dunia, bukan sebagai anugerah yang membereskan dosa, tetapi anugerah itu bersifat menahan dosa dari dalam. Nah, istilah ini, Saudara, atau kalimat ini, itu tidak ada istilah anugerah umum, tetapi kalimat ini jelas berbicara tentang anugerah umum. Bahwa di tengah-tengah corruption daripada dunia yang sudah berdosa ini, Tuhan tetap memberikan satu anugerahnya kepada dunia yang sudah berdosa ini. Jadi sekali lagi, Saudara, apa sih anugerah umum itu? Nah, saya memberikan definisi kira-kira seperti ini ya. Ini definisi saya. Anugerah umum adalah anugerah Allah yang menopang dunia ini. Sehingga di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, manusia masih dapat melakukan satu kehidupan, menjalankan satu kehidupan, dapat tetap berkeluarga, berbisnis, sekolah, berkebudayaan, dan sebagainya. Bahkan, Saudara, manusia itu dapat menghasilkan sesuatu yang baik di mata manusia. Ya, tadi kita melihat ada orang begitu baik mau menyumbang untuk penelitian kanker dan sebagainya, dan semua kebaikan-kebaikan lain yang kita nikmati hari ini. Jadi, anugerah umum itu adalah anugerah Allah yang menopang dunia yang berdosa, sehingga semua yang ada di dalam dunia ini masih dapat berjalan dengan baik. Dan John Murray sendiri memberikan definisi seperti ini. Setiap kebaikan, ya, jadi apa itu common grace? Common grace adalah setiap kebaikan, apapun macamnya dan tingkatannya, selain daripada keselamatan, ya, yang sebenarnya tidak layak bagi dunia yang berdosa ini, tetapi itu dinikmati oleh dunia karena itu pemberian dari Allah sendiri. Jadi, whatever kind or degree, setiap kebaikan apapun itu dan tingkatannya besar atau kecil, semua itu berasal dari tangan Tuhan kepada dunia yang sebenarnya tidak layak ini. Ya, jadi Saudara, dari dua hal ini kita bisa menyimpulkan beberapa kesimpulan kecil, Saudara, bahwa semua anugerah Allah di luar keselamatan, itu semua bisa kita katakan adalah anugerah umum bagi dunia. Anugerah umum Allah. Baik itu pendidikan, musik, kesenian, kebudayaan, pendidikan, filsafat, dan semua kebaikan-kebaikan yang kita nikmati hari ini, teknologi dan sebagainya. Semua itu adalah anugerah umum Allah bagi dunia yang berdosa. Ya, jadi ini berbicara tentang definisi anugerah umum. Nah, Saudara, di dalam perkembangannya nanti, juga di dalam materi pada malam hari ini, pemikiran John Calvin tentang anugerah umum ini nanti dikembangkan oleh kelompok neo-Calvinis dari Belanda yang bernama Abraham Kuyper dan Herman Bavinck. Ya, ini dua-duanya dari Belanda, dua-duanya ada tokoh reform, teolog reform yang sangat berpengaruh hingga hari ini. Dan nanti materi kita pada malam hari ini akan banyak bersinggungan dengan pemikiran dari Herman Bavinck dan juga Abraham Kuyper. Nah, Saudara, Bavinck di dalam bukunya, ketika dia mengembangkan pemikiran Calvin tentang anugerah umum Allah ini, dia mengatakan di dalam Alkitab sebenarnya kita melihat ada dua macam anugerah Allah. Ya, jadi anugerah Allah itu menurut Bavinck tidak satu, tetapi itu bisa dibedakan menjadi dua, common and special grace. Nah, special grace, anugerah khusus, itu bisa disebut juga kadang-kadang sebagai saving grace, anugerah yang menyelamatkan. Itu masuk di dalam kategori special grace. Namun ada anugerah kedua yang dinyatakan di dalam Alkitab, yaitu yang kita sebut sekarang sebagai common grace, anugerah umum Allah kepada manusia. Nah, Saudara, dari mana sih dasar pemikiran tentang common grace ini? Apakah Alkitab mengajarkan adanya common grace ini bagi kita? Jelas ada, Saudara. Nah, saya akan memberikan beberapa ayat yang menjadi dasar daripada anugerah umum. Yang pertama,
ayat yang terkenal sekali. Matius 5 ayat 45. Tuhan Yesus ngomong ya, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan yang menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Saudara, ayat ini berbicara tentang common grace, saudara. Tuhan itu begitu baik kepada orang-orang yang bahkan mungkin membenci dia. Dia memberikan matahari kepada orang jahat. Dia menurunkan hujan kepada orang yang tidak benar. Jadi Tuhan tidak pele-pele ya, oh ini anakku baru kasih matahari, itu orang jahat tidak usah kasih matahari. Dan tidak, saudara. Ini di dalam common grace, Tuhan itu membagikan anugerah umumnya secara merata kepada siapapun. Nah, ayat yang lain, misalkan Lukas 16 ayat 8 mengatakan, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah, coba saudara baca ini ya. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang. Saudara, ini bukan mengherankan, saudara. Banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, seperti tadi di depan saya katakan, orang-orang yang jenius, saudara. Yang Tuhan berikan kepandaian luar biasa, kecerdasan luar biasa. Nah, bahkan saya berani mengatakan, segala teknologi yang kita nikmati hari ini, Zoom, internet, dan semua, sehingga hari ini kita dapat mengadakan persekutuan seperti ini, semua teknologi ini kemungkinan besar penemunya bukan orang Kristen, penemunya bukan anak Tuhan, tapi Tuhan memberikan kepada mereka kepandaian, kejeniusan untuk menemukan hal-hal yang bermanfaat bagi dunia. Ya, nah misalkan lagi Lukas 6 ayat 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lihat saudara, Tuhan Yesus sekali lagi ngomong, orang berdosa pun masih bisa berbuat baik kepada sesama mereka yang berbuat baik. Kok bisa saudara? Ya ini common grace, ya anugerah umum. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara, ayat ini berbicara di dalam anugerah umumnya, Tuhan itu menahan murkanya. Tuhan menyatakan kesabarannya, menyatakan kelapangan hatinya ya kepada manusia yang berdosa, supaya berharap mereka bisa bertobat, ya berpaling kepada Tuhan. Jadi anugerah umum ini nanti kita lihat salah satu fungsinya adalah untuk mengerem daripada murka Allah kepada orang berdosa. Ya, beberapa ayat lagi, misalkan Kejadian 4 ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Ya, kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Coba saudara bayangkan, Kain ini seorang pembunuh, ya orang yang pembunuh pertama di dunia, saudara. Tapi Tuhan tidak langsung menghukum Kain, bahkan Tuhan itu melindungi Kain. Siapa yang membunuh Kain kepadanya justru dibalaskan 7 kali lipat. Bahkan seolah-olah Kain ini dilindungi oleh Tuhan, dia tidak boleh dibunuh oleh sesama manusia. Kok bisa seperti ini, saudara? Inilah common grace, ya, anugerah umum, kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang tidak mengenal Dia. Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus 1 ayat 17 mengatakan, semua pemberian yang baik yang bisa kita nikmati, termasuk juga kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, itu adalah anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Ya, jadi tidak ada, saudara, manusia itu baik pada dirinya sendiri. Tidak ada. Semua itu adalah didasarkan karena anugerah umum Allah kepada orang tersebut, kepada dunia yang sudah berdosa. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk setelah kita tahu apa itu anugerah umum. Oh, ternyata Alkitab begitu banyak memberikan ayat-ayat yang menunjukkan anugerah umum Allah kepada dunia. Lalu untuk apa sebenarnya anugerah umum Allah itu diberikan kepada dunia? Ya, saudara,
Yang pertama, saudara, kita harus tahu bahwa anugerah umum Allah itu diberikan untuk mengerem dosa dan untuk mengerem kejahatan. Ini di dalam aspek negatif ya, karena untuk mengerem. Jadi saudara, setelah manusia jatuh di dalam dosa, kita percaya, kita semua pasti sudah familiar dengan doktrin total depravity ya, kerusakan total di dalam diri manusia. Manusia itu tidak ada secuil pun yang baik di mata Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan kecenderungan hatinya adalah berdosa dan membuat kejahatan. Nah, tadi kita melihat, loh, kok masih ada orang bisa memberikan sumbangan yang tidak sedikit ya? Kok masih ada orang bisa memberikan satu sumbangsi kepada dunia, kepada masyarakat, penemuan-penemuan yang luar biasa. Saudara, anugerah umum itu memang Tuhan berikan. Salah satu fungsinya itu adalah untuk sebagai rem. Rem apa? Supaya dosa di dalam diri manusia ini tidak menjadi-jadi, saudara. Dosa ini tidak diumbar dengan luar biasa, kejahatan itu tidak diekspos dengan maksimal, tetapi anugerah umum Allah ini mengerem manusia, sehingga kita melihat orang masih bisa berbuat baik di sana dan di sini. Ya, Herman Bavinck mengatakan seperti ini. Memang itu benar ya, bahwa dunia telah corrupted by sin, ya, telah rusak oleh dosa. Tetapi itu tetap di dalam pekerjaan Allah Bapa. Ya, maksudnya dunia ini tetap di dalam perlindungan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Atas kehendaknya sendiri, dia memelihara berdasarkan perjanjiannya dan berdasarkan ini, gracia communis, ini bahasa Latin dari common grace ya, gracia communis, melalui anugerah umum ini, dia dengan kuasanya melawan kekuatan dosa yang merusak. Ya, jadi anugerah umum Allah itu, saudara, Tuhan memang berikan kepada dunia ini supaya itu menjadi rem manusia tidak berbuat dosa secara membabi buta, secara maksimal. Maka kita masih sekali lagi bisa melihat hal-hal yang baik di dalam dunia ini. Ya, jadi ini tujuan pertama, diberikan untuk mengerem dosa dan kejahatan manusia. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, anugerah umum Allah juga diberikan di dalam aspek yang positif. Artinya, diberikanlah anugerah umum itu kepada dunia yang berdosa ini, supaya manusia itu dapat menikmati kebaikan Allah. Entah dia orang percaya atau dia bukan anak Tuhan, mereka dapat menikmati kebaikan Allah. Ya, Tuhan memberikan kepandaian kepada orang-orang tertentu, menemukan mobil, menemukan pesawat, menemukan gadget yang kita nikmati, semua bisa dinikmati, mempermudah hidup kita. Bukankah itu satu kebaikan Allah, saudara? Ya, sekarang hidup manusia begitu gampang, dan juga kita boleh menikmati musik-musik yang baik, itu juga bagian dari anugerah umum Allah. Jadi di dalam aspek positif, anugerah umum ini membuat kita bisa menikmati akan kebaikan Allah. Nah, Herman Bavinck kembali mengatakan, semua yang baik dan benar itu memiliki asal-usul di dalam anugerah ini. Seperti Yakobus 1 ayat 17 tadi yang ngomong, termasuk hal-hal yang hal-hal yang baik yang kita lihat di dalam manusia yang berdosa. The good we see in fallen man. Ya, hal-hal yang baik yang kita lihat di dalam diri orang berdosa, ya, semuanya itu berasal dari anugerah umum Allah. Misalnya, saudara, dia mengatakan seni, the arts, dan ilmu pengetahuan, science, mereka memiliki prinsip, ya, bukan dari special grace atau anugerah yang menyelamatkan, bukan juga dari pertobatan, tetapi dari anugerah atau karunia yang bersifat alami, talenta-talenta alami yang Tuhan melalui anugerah umumnya diberikan kepada orang-orang non-believers, orang-orang yang bukan percaya. Jadi saudara lihat, orang bisa menemukan, tidak harus dia bertobat jadi anak Tuhan, tidak harus dia lahir baru, lalu bisa melukis dengan indah, menciptakan musik yang indah. Enggak, semua Tuhan berikan itu kepada mereka di dalam anugerah umum Allah. Ya, jadi ini aspek positif supaya kita itu di dalam hidup
masih bisa menikmati kebaikan Allah, saudara, di dalam hidup ini. Dan saya yakin kita di dalam hidup sehari-hari kita tidak sadar, kita menikmati banyak anugerah umum Allah di dalam hidup kita. Ya, Abraham Kuyper juga mengatakan hal yang mirip. Ilmu pengetahuan, sains dan scholarship, ya, pendidikan, ilmu-ilmu dan sebagainya, termasuk politik dan lain-lain, itu semuanya memiliki dasar di dalam common grace, anugerah umum. Dari keamanan, stabilitas suatu negara, ya, itu semua juga di dalam anugerah umum Tuhan. Kesejahteraan suatu bangsa, itu juga di dalam anugerah umum Allah. Jadi anugerah ini, kata Kuyper, menopang ciptaan Tuhan. Ya, selama kita menunggu dari pembaruan keselamatan di dalam Kristus. Jadi selama kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, menunggu langit dan bumi yang baru itu diperbarui oleh Tuhan, anugerah umum Tuhan itu diberikan kepada dunia yang berdosa supaya kita itu bisa hidup dengan baik. Mengapa, saudara? Karena tanpa anugerah umum, hidup di dalam dunia ini secepat-cepatnya, kata Kuyper, turn into a hell, berbalik atau menjadi neraka. Saudara bisa bayangkan, saudara, kalau tidak ada anugerah umum Tuhan, dosa itu begitu mengerikan luar biasa di dalam dunia ini. Ya, jadi anugerah umum itu sekali lagi untuk mengerem dosa, sekaligus untuk membuat kita menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini yang juga kita jarang pikirkan. Tujuan anugerah umum Tuhan kepada dunia yang ketiga, supaya gereja atau orang percaya secara individu dapat hidup berdampingan dengan dunia ini, saudara. Dengan orang-orang non-believers. Saudara, kita hidup di dalam dunia ini kan tidak selalu bertemu dengan sesama anak Tuhan. Di kantor kita, di lingkungan kita hidup, dimanapun kita pergi, kita akan bertemu dengan orang-orang non-believers, dengan dunia dan sebagainya. Tetapi Tuhan memberikan anugerah umum itu supaya kita itu bisa hidup berdampingan. Bahkan, saudara, Buffing mengatakan, kita itu bisa belajar dari dunia. Kita bisa belajar dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, ini juga di dalam aspek positif. Saudara pernah memikirkan nggak ini yang dikatakan Herman Buffing, saudara? Musa itu dibesarkan di dalam hikmatnya orang Mesir. Musa itu dipersiapkan Tuhan, saudara, di dalam pendidikannya orang Mesir, bukan orang Yahudi. 40 tahun, saudara. Dia dibesarkan di keluarga Firaun, belajar segala ilmu pengetahuan dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Lihat, anak-anak Israel, ya, children of Israel, mendekorasi rumah Tuhan dengan gold and silver dari bangsa Mesir. Jadi ketika mereka keluar dari Mesir kan Tuhan memberikan begitu banyak emas dan perak kepada orang Israel untuk dibawa. Dan di dalam perjalanan itu Tuhan menyuruh bangsa Israel membuat tabernakel, ya, kemah suci. Nah, itu bahannya dari mana, saudara? Ya dari miliknya orang Mesir. Ya, Solomon menggunakan pelayanan dari Hiram, ya, orang bangsa lain untuk membangun tempel, bait Allah. Jadi Solomon ini menggunakan arsitek-arsitek terhebat justru dari orang yang tidak mengenal Tuhan untuk membangun bait Allah itu. Dari kayu macam-macam kumpulkan dan sebagainya, ya. Daniel dididik di dalam pengetahuan oleh bangsa Chaldeans, ya, bangsa Babel. Dan orang-orang Majus dari timur datang menemui Tuhan Yesus, memberikan hadiahnya kepada Tuhan Yesus sebagai bayi di Bethlehem. Lihat, saudara, Tuhan Yesus pun menerima hadiah, ya, itu sebagai bekal bagi Yusuf dan Maria untuk nanti hidup, mereka harus pergi dan sebagainya. Itu semua dipersiapkan oleh Tuhan di dalam anugerah umumnya melalui orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi inilah, saudara, keindahan anugerah umum Tuhan, kebaikan Tuhan, supaya gereja dan orang percaya bisa hidup berdampingan.
Saudara lihat di gereja kita masing-masing ya. Tidak semua loh koster gereja kita itu orang percaya. Tapi mereka melayani Tuhan secara tidak langsung, membersihkan gereja dan sebagainya. Semua itu Tuhan berikan kepada kita. Ya, yang keempat, saudara, tujuan anugerah umum Tuhan kepada dunia adalah untuk mengerem murka Allah atas dunia, sekaligus menyatakan kesabaran Allah. Ini yang tadi saya katakan. Ya, anugerah umum Tuhan itu mengerem murka Allah. Jadi saudara, maksudnya bagaimana ya? Dengan Tuhan itu memberikan anugerah umum kepada dunia, kepada orang berdosa, mereka masih bisa melakukan hal yang positif, paling tidak itu mengerem murka Allah, ya, sehingga mereka masih bisa melakukan hal-hal yang baik ya di mata manusia. Nah, ini membuat murka Allah tidak langsung dinyatakan kepada dunia. Ini menyatakan kesabaran Allah atas dunia. Ya, ini yang tadi kita kutip Roma 2 ayat 4. Kesabaran Allah itu menuntun engkau kepada pertobatan. Ya, maksudnya supaya kita orang-orang berdosa itu ngerti Allah itu baik, lalu kita mau belajar untuk kembali kepada Dia. Saudara, inilah 4 tujuan utama dari anugerah umum itu diberikan kepada dunia yang berdosa. Nah, sekarang penjabarannya bagaimana, saudara? Anugerah umum ini kepada dunia yang berdosa ini. Nah, saya kembali kepada pemikiran John Murray. Ya, John Murray itu membagi anugerah umum itu ada 3 macam, saudara, yang diberikan oleh Tuhan. Jadi fungsinya sama, tetapi objeknya berbeda-beda. Pertama, dia mengatakan universal common grace, ya, istilah common grace yang bersifat universal, anugerah umum yang bersifat universal. Nah, saudara, anugerah umum ini itulah diberikan kepada semua makhluk, baik binatang maupun manusia. Ya, Tuhan memelihara binatang, Tuhan tetap memelihara alam semesta ini, diatur perputaran bumi dan sebagainya, semua diatur. Juga Tuhan menyatakan kebaikan-kebaikannya kepada orang-orang yang tidak percaya, yang tadi sudah kita bahas ya, kepada semua makhluk diberikan anugerah umum ini. Tetapi Murray mengatakan ada yang disebut dengan general common grace. Anugerah umum yang bersifat general, ya, general sendiri artinya bisa juga umum. Nah, bedanya apa? Nah, ini kalau tadi kepada semua makhluk, maka yang general common grace ini khusus kepada manusia. Jadi manusia ini diberikan common grace yang lebih khusus lagi daripada makhluk yang lain, saudara. Nah, tadi kita melihat Tuhan memberikan begitu banyak kepandaian, dan Tuhan juga masih bisa menggerakkan hati manusia di tengah-tengah pandemi ini. Banyak yang merelakan diri menjadi nakes, mengorbankan diri untuk kebaikan sesama, dan lain-lain. Ya, itu semua bagian dari common grace. Jadi general common grace ini adalah anugerah khusus Allah, anugerah umum Allah yang khusus diberikan kepada manusia, tidak kepada semua makhluk. Ya. Nah, tetapi Murray mengatakan ada anugerah umum yang ketiga yang Tuhan berikan, disebut dengan covenantal common grace. Anugerah umum Allah yang bersifat covenant, perjanjian. Apa ini, saudara? Diberikan kepada orang-orang tertentu yang melalui sebuah perjanjiannya. Tetapi Tuhan tidak memilih orang tersebut. Nah, sekarang saya jelaskan ya. Yang ketiga ini agak lebih rumit sedikit dari yang 1 dan 2. Maksudnya begini, apa sih anugerah umum melalui perjanjian Allah? Saudara, kita tahu Allah kita itu adalah Allah perjanjian. Dia mengikat perjanjian dengan beberapa orang di dalam PL ya, Abraham, Nuh, Daud, sampai nanti perjanjian itu digenapkan di dalam diri Tuhan Yesus. Nah, saudara, di dalam ikatan manusia, ikatan Allah dengan manusia melalui perjanjiannya ini, covenant ini, ternyata Tuhan itu masih mengikut sertakan anugerah umumnya, meskipun orang-orang yang ikut di dalam perjanjian tersebut bukan orang pilihan Allah. Saya kasih contoh ya. Tuhan ngomong kepada Abraham, Abraham, kamu dan semua orang laki-laki di dalam keluargamu, termasuk budak-budakmu dan semuanya yang laki-laki, harus disunat sebagai tanda perjanjian antara aku
dengan engkau. Oke, lalu disunat semua, saudara. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang yang di dalam lingkungan keluarga Abraham yang disunat itu, semuanya orang pilihan Allah? Enggak, pasti enggak. Tetapi meskipun mereka bukan orang pilihan Allah, tetapi karena mereka itu bagian dari perjanjian Allah, covenant Allah, Tuhan tetap memberikan anugerah umumnya kepada mereka. Itu maksudnya, saudara. Jadi saudara lihat ya, dengan konsep ini, kita lihat sekarang juga ini yang terjadi di dalam kehidupan bergereja pada masa sekarang. Ibrani 6 ayat 4-6 ini kan ayat yang terkenal sekali. Dikatakan oleh penulis Ibrani, ya, ada orang-orang yang mengecap karunia-karunia Roh Kudus, menikmati firman yang baik, ya, ikut dalam berbagian dari kebaikan Allah dan seterusnya. Tetapi yang akhirnya murtad dan tidak dapat diperbaharui lagi. Nah, saudara, ini bicara apa ayat-ayat ini? Ayat-ayat ini bicara orang-orang di dalam gereja, di dalam lingkungan gereja yang sebenarnya mereka bukan orang pilihan Tuhan. Tapi mereka boleh menikmati anugerah umum Tuhan, saudara. Menikmati firman yang baik, dengarkan khotbah di gereja, hatinya tersentuh, ya, dosanya ditegur. Oh ya, besok saya wis enggak berjudi, saya enggak mabuk-mabukan, saya enggak berzina, ditegur dari gereja. Itu anugerah umum, saudara. Tapi orang ini bukan orang pilihan Tuhan. Ya. Jadi ingat, salah satu tujuan anugerah umum adalah untuk mengerem dosa. Dan itu Tuhan berikan melalui salah satu cara adalah melalui perjanjian dengan umatnya. Jadi inilah saudara yang ketiga yang dikatakan oleh John Murray. Anugerah umum yang bersifat perjanjian Allah. Ya. Nah, saudara, ini tentang macam-macam anugerah umum yang diberikan oleh Tuhan kepada dunia dan kepada manusia. Ya. Nah, sekarang kita akan coba melihat, saudara, sifat dari anugerah umum ini seperti apa yang Tuhan berikan kepada dunia yang berdosa ini. Pertama, saudara, seperti namanya ya, anugerah umum, maka anugerah umum ini diberikan oleh Tuhan kepada semua orang, bukan hanya kepada orang pilihan, saudara. Bukan hanya kepada orang percaya saja. Semua orang boleh menikmati, termasuk kita, termasuk orang yang bukan percaya, bahkan tadi saya katakan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan kadang-kadang lebih hebat dari kita, lebih diberikan banyak talenta dari kita, lebih bisa menemukan penemuan-penemuan yang berguna bagi dunia. Ini semua adalah anugerah umum. Ya, jadi anugerah umum ini Tuhan berikan kepada semua orang. Seperti Tuhan Yesus tadi ngomong, matahari diberikan kepada orang baik dan orang jahat. Nah, kita tidak boleh iri, saudara. Loh, dia bukan anak Tuhan kok Tuhan ciptakan lebih hebat dari saya ya. Yaitu anugerah umum namanya. Nah, kedua, ini yang penting, saudara. Meskipun anugerah umum itu diberikan kepada semua orang, boleh dinikmati oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, lebih hebat dari kita, lebih pintar dari kita. Tetapi, saudara, anugerah umum ini tidak menyelamatkan. Dia bukan saving grace, bukan anugerah yang menyelamatkan. Anugerah ini Tuhan berikan kepada dia hanya supaya menahan dosanya dia, menahan kejahatannya dia, supaya hidupnya dia bisa lebih berguna bagi lingkungan masyarakat atau negara. Ya, jadi saudara ingat yang disebut dengan anugerah umum ini tidak pernah menyelamatkan. Ini misalkan Roma 13 ya, berbicara tentang pemerintah. Tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Jadi pemerintahan itu diberikan oleh Allah kepada dunia. Itu salah satunya untuk mengerem dosa, mengerem kejahatan. Sebobrok-bobroknya pemerintah lebih baik daripada tidak ada pemerintahan, saudara. Itu negara bisa kacau masyarakatnya. Ya, tapi ingat, anugerah umum tidak pernah menyelamatkan manusia yang berdosa. Paving kembali mengatakan, melalui anugerah umumnya, dia menahan dosa dengan kuasanya, ya, yang menghancurkan, maksudnya kuasa dosa yang menghancurkan. Tetapi anugerah umum ini tidak cukup, kata Bavinck. Itu bisa menahan, tapi itu tidak bisa merubah manusia yang berdosa. Itu bisa menahan, ya, restrain,
tetapi tidak bisa mentaklukkan dosa. Ini saudara sifat anugerah umum. Jadi anugerah umum itu sekali lagi saudara tidak pernah menyelamatkan seseorang. Tidak pernah menyadarkan dosa seseorang. Dia hanya berfungsi untuk mengerem dosa dan memampukan seseorang untuk melakukan hal-hal yang berguna. Nah, maka sifat ketiga dari anugerah umum yang jelas di dalam Alkitab berarti anugerah umum ini cuma bersifat sementara. Tadi Abraham Kuyper mengatakan, selama kita menanti kedatangan Yesus kedua kali, selama kita menanti bumi ini diperbaharui oleh Allah, Tuhan memberikan anugerah umumnya kepada dunia yang berdosa. Sebab kalau tidak, ya dunia ini bisa jadi neraka, saudara. Tetapi anugerah umum ini sifatnya temporer. Pada waktu nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, ya sudah, berarti anugerah umum ini selesai, saudara. Di dalam kekekalan, anugerah umum ini tidak berlaku. Nah, bahasa saya adalah anugerah umum ini ada masa expired-nya, saudara, ya, ada masa kadaluarsanya. Yesus datang, anugerah umum selesai. Besok orang-orang ini di dalam penghakiman Tuhan tak bisa ngomong, loh Tuhan selama hidup aku sudah berbuat baik, loh banyak nolong orang. Ya, seperti yang tadi dikatakan di dalam Matius 7, aku mengusir setan demi namamu, aku membuat mujizat demi namamu. Tuhan ngomong tidak, itu hanya anugerah umum, itu tidak menyelamatkan, ya. Nah, keempat, berarti saudara, anugerah umum ini Tuhan berikan kepada dunia yang berdosa, menunjukkan saudara, di tengah-tengah keberdosaan dunia, di tengah-tengah kehancuran dunia, di tengah-tengah kebobrokan dunia ini, Tuhan tetap berdaulat. Ya, daulatnya apa? Dengan cara memberikan anugerah umum, sehingga manusia tetap bisa hidup dengan baik, meskipun tetap tidak bisa sempurna. Ini adalah sifat dari anugerah umum, menyatakan kehadiran Allah. Nah, yang kelima, saudara, ini yang membingungkan banyak orang, ya. Kalau Tuhan memberikan anugerah umum, apakah ini tidak bertentangan? Katanya di dalam doktrinnya Reform sendiri mengajarkan total depravity. Manusia itu rusak total. Lah, kok Tuhan ngapain memberikan anugerah umum sehingga manusia masih seolah-olah bisa berbuat baik? Ya, nah, jawabannya adalah anugerah umum ini tidak bertentangan dengan total depravity, sudah bahkan berjalan berbarengan. Sebab anugerah umum ini tidak menyentuh kerohanian manusia, tidak menyentuh hal-hal yang bersifat spiritual di dalam diri manusia. Nah, saya akan gambarkan sebuah grafik, ya, sebuah diagram untuk menolong kita mengerti kenapa anugerah umum ini tidak bertentangan dengan total depravity. Seperti ini, saudara. Kita harus mengerti di dalam pemikiran teologi reform tentang anugerah umum itu seperti ini, ya. Baik John Calvin, Abraham Kuyper maupun Herman Bavinck sama-sama membagi menjadi dua bagian penting konsep tentang anugerah umum. Ya, pertama, saudara, Calvin memakai istilah earthly things, ya, hal-hal yang bersifat kesementaraan. Kalau Kuyper menggunakan istilah temporal end atau hal-hal yang bersifat temporal. Yang kedua, saudara, ada hal-hal yang disebut heavenly things atau hal-hal surgawi. Kalau Abraham Kuyper menggunakan istilah hal-hal yang kekal, ya, eternal end. Saudara lihat, kenapa kita harus bisa membedakan dua hal ini? Karena di dalam dua hal ini anugerah Tuhan itu berbeda, saudara. Anugerah umum Tuhan, perhatikan, hanya berlaku kepada hal-hal yang bersifat kesementaraan. Hal-hal yang bersifat temporal, ini wilayah anugerah umum. Nah, anugerah umum itu tidak menyentuh hal-hal rohani, saudara. Tidak mempertobatkan seseorang, tidak menyadarkan dosanya dia, lalu dia cari Tuhan. Enggak. Anugerah umum itu hanya berkutat di dalam earthly things, hal-hal sementara. Ya, itulah sebabnya tadi saya katakan, meskipun total depravity itu ada, total depravity tidak bertentangan dengan anugerah umum. Sebab anugerah umum itu tidak pernah merubah seseorang.
tidak pernah mempertobatkan seseorang. Ya, jadi saudara kita tidak perlu bingung, loh katanya total depravity, kok masih bisa berbuat baik? Ya, saudara, itulah anugerah umum. Di tengah-tengah kerusakan total manusia, Tuhan masih memberikan anugerahnya sehingga manusia masih bisa berbuat baik dalam tanda petik untuk hal-hal yang bersifat sementara ini. Seni, kebudayaan, lukisan, pendidikan, penemuan, teknologi, wah di sini semua anugerah umum Tuhan. Tapi tidak pernah masuk ke wilayah ini, ya. Nah, saudara, yang keenam sekarang saya lanjutkan. Apa sifat anugerah umum Tuhan kepada dunia? Nah, ini saudara, anugerah umum Allah di dalam banyak aspek itu mempersiapkan seseorang untuk menerima anugerah khusus atau saving grace. Dengan kata lain, anugerah umum ini melayani anugerah khusus, ya. Saudara, Abraham Kuyper mengatakan, tanpa anugerah umum, kaum pilihan tidak pernah dilahirbarukan. Ya. Tanpa anugerah umum, bisa ya. Tanpa anugerah umum, kaum pilihan itu tidak pernah akan dilahirbarukan. Ya. Anugerah khusus Allah atau saving grace yang menyelamatkan ini, itu membutuhkan atau mendasarkan, mempresuposisikan common grace. Jadi saudara, antara dua macam anugerah Tuhan ini, itu tidak bisa dipisahkan, saudara. Kita nggak bisa ngomong, oh saya cuma butuh anugerah khususnya Tuhan tok, ya, atau saving grace-nya Tuhan. Saya nggak mau anugerah umum, nggak apa-apa. Oh, nggak bisa, saudara. Atau sebaliknya, saya cuma perlunya anugerah umum saja. Saya tidak perlu saving grace, tidak bisa. Dua-duanya ini berasal dari Allah yang sama, dipersiapkan di dalam satu anugerah Tuhan kebaikan bagi dunia. Dan di dalam banyak hal, anugerah umum Tuhan itu mempersiapkan anugerah khususnya. Jadi seringkali, saudara, orang itu sebelum bertemu Tuhan, dia menikmati kebaikan Tuhan di dalam anugerah umum. Betul nggak? Dan seringkali seperti itu yang terjadi. Lalu dia mulai menyadari dan akhirnya anugerah umum ini mempersiapkan dia menerima anugerah khusus. Nah ini, terlepas dari anugerah khusus, ya, particular grace, common grace, anugerah umum, tidak ada tujuannya apa-apa. Jadi saudara lihat, Abraham Kuyper tidak pernah memisahkan dua macam anugerah ini. Tanpa anugerah khusus, common grace ini tidak memiliki tujuan apa-apa. Ya, nanti di dalam kekekalan anugerah umum ini berhenti, saudara, tidak ada lagi. Tadi kita sudah bahas. Maka alangkah indahnya anugerah umum ini dilanjutkan kepada anugerah yang menyelamatkan, karena itu yang akan dibawa kepada kekekalan. Ya, nah saudara, yang ketujuh, ya, yang ketujuh, ini nomornya keliru ya, yang ketujuh. Sifat anugerah umum adalah Kristus itu hadir dengan cara yang berbeda di dalam kedua macam anugerah Allah. Jadi saudara, di dalam dua macam anugerah Allah ini, Kristus sama-sama hadir, saudara, baik di common grace maupun di saving grace. Cuma caranya berbeda. Nah ini bedanya. Di dalam anugerah umum, Kristus itu hadir sebagai mediator of creation, pengantara ciptaan. Tetapi di dalam saving grace, anugerah khusus yang menyelamatkan, Kristus itu hadir sebagai mediator di dalam penebusan. Ya, jadi dua-duanya itu adalah ada kehadiran Kristus dengan cara yang berbeda. Kristus sebagai mediator penciptaan dan Kristus sebagai mediator di dalam penebusan, ya. Nah, ini saudara tentang sifat anugerah umum. Nah, bagian yang terakhir sebelum kita kesimpulan, saya ingin menunjukkan saudara bahwa anugerah umum ini ternyata itu bukan hanya dipikirkan oleh John Calvin, kemudian dikembangkan oleh Abraham Kuyper dan Herman Bavinck, tetapi ini juga akhirnya muncul banyak di dalam pengakuan-pengakuan iman reform, ya. Misalkan di dalam Belgic Confession itu tertulis di dalam artikel 36. Dikatakan seperti ini, ya. Kita percaya karena kerusakan total manusia, Allah kita yang baik itu
telah menetapkan raja-raja ya, pangeran-pangeran dan pemerintah-pemerintah. Dia ingin dunia itu diatur oleh hukum dan oleh aturan-aturan, sehingga kebobrokan manusia atau keliaran manusia itu dapat ditahan, dan segala sesuatu itu dapat berjalan dengan baik di dalam order yang baik, ya, aturan yang baik di antara sesama manusia. Meskipun di dalam kalimat ini tidak muncul istilah common grace, tetapi jelas bagian ini berbicara tentang common grace. Tuhan memberikan anugerah umum melalui raja-raja, melalui pemerintah-pemerintah, melalui hukum-hukum, sehingga itu mengatur kehidupan manusia. Common grace juga muncul di dalam Canon of Dort, ya, buku ketiga dan keempat, artikel nomor 4. Nah, saudara, Canon of Dort ini adalah dokumen yang menghasilkan doktrin tulip yang terkenal itu. Nah, di dalam poin ini dia mengatakan juga sama, saudara. Tuhan menahan beberapa pemikiran, ya. Sebentar. Jadi di dalam ini dengan kebaikannya di mana dia menahan beberapa pemikiran tentang Allah, tentang alam, ya, dan perbedaan-perbedaan apa yang moral dan immoral, ya, yang tidak bermoral, dan mendemonstrasikan sesuatu hal yang untuk kebaikan bersama, ya, for good outward behavior. Jadi ini sekali lagi berbicara di tengah-tengah kerusakan manusia setelah kejatuhan after the fall, Tuhan itu menahan, ya, menahan beberapa kejahatan dan memberikan pengertian kepada manusia untuk membedakan mana yang moral dan immoral, dan mendorong manusia untuk mencari hal-hal yang baik, berperilaku baik dan sebagainya, ya. Tetapi dia katakan di slide of nature, ya, terang dari alam ini berbicara tentang common grace, itu tidak memampukan manusia untuk memiliki pengenalan yang benar tentang Allah atau mempertobatkan dia. Nah ini, saudara, ya, sehebat-hebatnya common grace, sebesar-besarnya common grace yang Tuhan berikan kepada seseorang, tidak pernah membawa dia mengenal Allah yang benar, tidak pernah mempertobatkan dia kepada Allah, ya. Jadi ini beberapa common grace di dalam pengakuan iman. Nah, saya akan memberikan kesimpulan dan aplikasinya menutup tema kita pada malam hari ini. Kesimpulan dan aplikasi yang pertama, anugerah umum adalah kebaikan Allah bagi dunia ini, yang tadi sudah kita bahas cukup panjang lebar. Termasuk, saudara, bagi orang percaya secara individu dan gereja. Maka, saudara, nikmatilah, saudara, dan pakailah setiap anugerah umum yang Tuhan berikan kepada kita, baik melalui orang-orang yang tidak percaya dan sebagainya. Tujuannya bukan untuk memuaskan keberdosaan kita atau kedagingan kita, tapi untuk memuliakan Allah, ya. Termasuk malam ini kita pakai Zoom, kita pakai teknologi yang canggih, kita memakai anugerah umum Allah, saudara. Kita pakai, tidak ada yang salah, ya. Kita memakai teknologi-teknologi yang hebat untuk pelayanan bagi Tuhan. Tidak apa-apa, pakailah itu, karena memang itu Tuhan berikan bagi kita, ya. Namun yang kedua, saya mengingatkan, saudara, anugerah umum tidak menjadikan gereja atau orang percaya sama dengan dunia. Nah, saudara, jangan lupa poin ini. Jadi anugerah umum itu tidak meniadakan perbedaan orang dunia dengan orang percaya atau orang percaya dengan orang dunia. Jadi jangan dipikir, oh karena Tuhan memberikan anugerah umum, berarti dia sudah sama dengan saya. Tidak, saudara. Ingat, anugerah umum tidak menyelamatkan orang tersebut. Maka panggilan untuk memberitakan Injil itu tidak hilang karena adanya anugerah umum. Jadi kita tidak boleh berkedok anugerah umum, lalu kita malas memberitakan Injil. Toh Tuhan sudah memberikan anugerah umum kepada dia. Lihat dia baik sekali orang ini. Suka sumbang ini, sumbang itu. Maka dia tidak perlu Injil lagi. Oh tidak, ya. Dia tetap membutuhkan Injil. Tetap membutuhkan saving grace. Ya, inilah, saudara, pembahasan kita pada malam hari ini tentang anugerah umum. Saya harap ini bisa menjadi berkat, mengingatkan sekali lagi akan kebaikan Tuhan bagi kita semua. Saya sampai di sini.
Saya akan stop.